Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ulama ingat salawat, umara ingat salawat, masyarakat rekam salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tablik akbar dan ceramah kebangsaan menuju Indonesia damai dan sejahtera bersama Habib Novel bin Muhammad Al-Aidrus yang lebih dikenal dengan Habib Novel Al-Aidrus atau Habib Novel adalah seorang ulama, dai serta pimpinan Majelis Ilmu dan Zikir Ar-Raudhah, Surakarta, Jawa Tengah. Tablik akbar ini dalam rangka tasyakuran kepulangan haji dan reuni akbar jemaah haji tahun 2019 serta wisuda tahfizul Quran 30 juz santri Mahat Darul Ulum Sungai Blida Lempuing Jaya Oki yang telah diselenggarakan pada tanggal 16 Oktober 2019. Inti dari kajian ini seperti yang disampaikan Habib Novel, pertama kita harus bisa menempatkan diri di mana kita berada. Yang kedua, minta doa dari orang tua dan mendoakan orang tua. Inilah liputannya. Dudukkan persoalan pada porosnya, tempatnya. Kamu pakai pakaian model apapun boleh, yang penting aurat ditutup. Kamu ganteng, bagus, itu lebih dari menutup aurat. Tapi kalau pakaiannya seperti Habib Mahdi, ini bukan sekedar pakaian nutup aurat, bukan sekedar dandan ganteng, tapi nabimu seperti ini, rasulmu seperti ini. Kalau kamu tidak tiru nabimu, siapa yang akan kamu tiru? Seharusnya kita berkata begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inti dari kajian saya tadi semuanya itu yang pertama adalah kita harus bisa menempatkan diri di mana kita berada. Kalau kita lagi mau berkunjung ke tempatnya orang soleh, kita mau ke masjid, kita ke majelis, pakaian kita harus kita sesuaikan, wajah kita juga kita sesuaikan, wajahnya menyenangkan, teduh, kemudian bersih. Kemudian yang kedua, intinya adalah minta doa dari orang tua dan mendoakan orang tua. Insya Allah nanti kalau kita rajin mendoakan orang tua dan minta doa dari orang tua, Allah akan ridho sama kita. Begitu Allah ridho, selesai, semuanya akan jadi beres. Selendang buat Pak Kapolsek tadi itu gerakan hati. Di hati saya pengen ngasih selendang Pak Kapolsek. Tapi subhanallah belum keluar dari sini, saya digerakkan juga. Diganti, beliau digerakkan juga untuk ngasih saya. Ngasih yang lain. Nah, itu namanya barokah. Bisa gerakkan yang lain. Saya sama umminya Habib, jujur, saya setelah Abah Lutfi hadir ke sini, saya ada target, ada pemikiran kapan Habib Novel hadir di sini. Jadi saya buka YouTube itu, kapanlah saya bisa mendirikan Habib Novel ini. Ternyata kemarin itu alhamdulillah melalui wasilah Habib Mahdi, antum punya jadwal hanya hari ini yang kosong. Subhanallah, izin Allah ini kita bisa. Sebetulnya jadwalnya enggak kosong. Jadwal saya nulis buku itu. Oh gitu. Ya. Jadwal untuk pembaca yang unlimited kan. Iya. Tapi karena Habib Mahdi yang nyuruh sami'na wa ata'na. Masyaallah. Komandan itu. Iya. Jazakallah khairan. Oke. Niatnya kuat. Oke. Juga dimudahkan sama Allah. Amin. Semoga semuanya berkah. Kunjungan habaib ini memberkahi kita semua. Oki pada umumnya, Sumsel pada umumnya, terkhusus lagi Mahat Darul Ulum. Semoga diberkahi oleh Allah, berkah wasilah kehadiran para habaib dan orang saleh di sini. Apa yang disampaikan oleh Habib Novel tadi sudah cukup luar biasa. Beliau berbicara tentang masalah niat dan memang itulah hakikat daripada ibadah haji. Fa'timul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat bareng-bareng maca salawat, barengkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين
wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa datang sesuai jadwal yang direncanakan. Karena buat saya jadwal yang direncanakan itu yang direncanakan Allah Ta'ala. Kalau yang Anda rencanakan itu Anda yang merencanakan. Tapi kita hidup tidak bisa berdasarkan rencana kita, tapi rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya alhamdulillah. Dan salah satu keuntungan hadir sesuai rencana Allah, pengajiannya nggak usah lama-lama. Ya, kenapa? Karena jamaah sudah kelelahan, maka jadilah orang yang bijaksana. Belum. Berarti ini bukan jamaah, tapi manusia luar biasa. Dari pagi sampai jam segini masih kuat cari ilmu. Insyaallah barokah buat semuanya, amin. Saya mau nyampaikan pelajaran satu hadis, insyaallah barokahnya gak habis. Karena sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu gak ada ujung berkahnya. Ucapan Kanjeng Nabi itu berkahnya luar biasa. Di mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih aw kama qala sallallahu rawahul Bukhari wa Muslim. Insyaallah ngajinya bab ini. Hadis ini merupakan hadis pertama dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis yang kita di setiap pesantren, bukan cuma di Indonesia, di seluruh penjuru dunia dijadikan pegangan utama, dan siapa yang menghafalnya dijamin oleh Nabi Muhammad SAW dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya nggak ngomong banyak, tapi nggak sedikit. Insya Allah pas ya. Saya juga nggak mau jauh-jauh dari Solo, perjalanannya juga nggak biasa. Jam 7:30 saya sudah menunggu pesawat terbang. Dari jam 7 kurang sudah ada di gate Terminal 3 Bandara Suta, tapi ternyata langit belum mengizinkan pesawatnya terbang karena ada asap yang menghalangi pandangan. Betul tak betul? Dan itu ditunggu baru jam 10:04 itu pesawat bisa bergerak, tapi belum terbang karena untuk terbang nunggu antri. Jam 11:30 kurang dikit landing, langsung menuju mobil, kemudian dikawal oleh Pak Polisi biar cepat sampai di sini dengan patwal. Alhamdulillah nyampe sesuai rencana ilahi. Lebih baik sesuai rencana ilahi daripada rencana Bapak dan Ibu sekalian. Iya. Nah, makanya saya nggak mau ngomong sedikit, rugi. Jangan dikira saya mau ngomong sedikit, saya mau ngomong banyak tapi tidak banyak. Ya banyak tapi tidak banyak karena jauh ini, jauh dan butuh perjuangan untuk sampai di sini. Gak mau saya pulang dari sini sia-sia. Saya pengen pulang dari sini saya menjadi manusia yang paling untung. Kalian rugi gak jadi masalah. Kalau saya rugi itu masalah. Makanya saya mau mengajarkan hadis yang satu ini. Ini adalah pondasi seluruh amal. Pondasi seluruh amal. Ini merupakan setengah atau sepertiga Islam. Setengah atau sepertiga Islam. Maka siapa yang nggak paham hadis ini,
gak mungkin paham Islam. Siapa yang gak paham hadis ini, gak mungkin paham hidup. Nah, asbabul wurudnya bagaimana ada hadis ini? Ceritanya dalam kitab Arba'in Nawawiyah disebutkan kelengkapan hadisnya. Ketika kami lagi duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, saya nggak enak duduk. Boleh saya berdiri? Karena sudah duduk sejak dari Solo, Jakarta sampai Palembang, Palembang sampai sini duduk terus gitu ya. Saatnya saya berdiri, boleh ya? Waktu itu Nabi Muhammad SAW lagi duduk bersama sahabat. Pelajaran pertama, Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang low profile, Nabi yang low profile, dan Nabi yang humble. Bagaimana pantasnya Kanjeng Nabi itu duduknya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mau duduk dengan kita manusia yang kotor. Kalau kita ini ya manusia yang kotor. Kalau sahabat Nabi manusia yang suci, manusia yang mulia, tapi ya tetap manusia yang gak mungkin bisa setara dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dari langit masih mau Isra Mi'raj balik ke bumi. Untuk ngapain lagi? Duduk dengan para sahabat. Pelajaran buat kita semua. Kalau kita mau jadi orang yang besar di sisi Allah, kalau mau jadi orang yang mulia di sisi Allah, mau jadi orang yang hebat di sisi Allah, jangan pernah melihat pangkat kita, jangan pernah melihat jabatan kita, jangan pernah melihat keilmuan kita. Saya enggak ngomong pangkat duniawi, saudara-saudara. Saya enggak ngomong pangkat dalam arti kekayaan, bukan. Tapi kalau kita punya ilmu, kita hafal Al-Quran, kita hafal hadis, kita sholat ribuan rakaat, jangan pernah kita merasa punya sesuatu, kemudian kalau mau duduk ngukur orang lain, dia layak enggak duduk dengan saya layak enggak duduk dengan dia. Itu tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi SAW duduk dengan para sahabat bersama beliau-beliau. Nah, untungnya ada pelajaran kedua. Pelajaran kedua apa? Sahabat sukanya duduk sama Nabi. Sahabat gak suka duduk sama orang kaya. Sahabat gak duduk sama orang yang tersohor. Sahabat gak duduk sama orang yang terpandang. Nabi Muhammad SAW bukan manusia yang saat itu dipandang dengan kesenangan, bukan manusia yang saat itu dipandang dengan pujian, bukan manusia yang saat itu dipandang dengan berbagai kemuliaan, tapi banyak mata memandang Nabi Muhammad SAW dengan pandangan kebencian, memusuhi Nabi, membenci Nabi, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Nabi Muhammad SAW manusia yang namanya saja nggak mungkin bisa dicela. Muhammad namanya adalah SAW, manusia yang senantiasa terpuji, dan manusia yang banyak memuji. Nabi Muhammad SAW manusia yang paling mulia dari makhluknya Allah Ta'ala. Makanya Imam Nawawi dalam Muqaddimah Arba'in An-Nawawiyah, di sholawatnya, di tahmidnya, di awalnya mengatakan afdhalul makhlukin, makhluk yang paling afdal, ciptaan Allah yang paling utama, Nabi Muhammad SAW. Sahabat tahu itu, ini manusia yang paling mulia, ini manusia yang paling luar biasa. Maka sahabat bergerak mendatangi Nabi Muhammad SAW, duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Pelajaran buat kita semua. Kalau mau cari teman duduk, jangan teman duduk yang dilihat duitnya dulu. Kalau mau cari teman duduk, jangan teman duduk yang kira-kira punya jabatan dulu. Kalau mau cari teman duduk, jangan teman duduk yang punya pangkat dulu. Bahkan sifat duduknya Nabi, teman duduknya Nabi fuqara wal masakin. Teman duduknya Nabi Muhammad SAW itu orang-orang fakir, orang-orang miskin. Innama tunsuruna bidu'afaikum. Bahkan dengan bangga Nabi Muhammad SAW menyatakan, sesungguhnya kalian akan menang mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala berkat orang-orang yang susah di antara kalian, bukan berkat orang-orang kaya, bukan orang-orang yang punya jabatan,
tapi orang-orang yang susah, orang-orang yang lemah, itu nanti yang akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang jadi teman duduknya Nabi mayoritas adalah orang-orang susah, mayoritas adalah orang-orang lemah. Semua pengen dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini coba kita cek, kalau kita duduk dengan seseorang yang kita lihat apanya dulu. Kita pengen berkah ilmunya, kita pengen berkah daripada kewalian yang ada di sisinya, kita pengen barokah dari barokah yang Allah berikan kepadanya, atau kita pengen berkah pangkatnya, berkah jabatannya, berkah duitnya, yang tentu jauh dari kata barokah. Jelas ibu-ibu, bapak-bapak, jelas? Lah sekarang ini teman duduk kita yang mana ini? Cek masing-masing. Yang mana ini? Kita kalau pergi cari orang kaya, pergi cari pejabat, atau pergi cari kiai, pergi cari guru, pergi cari habib, pergi cari guru TPA, pergi cari guru ngaji, itu orang-orang yang insya Allah ada barokah. Kebiasaan kita saat ini cari orang-orang yang seperti itu atau yang seperti itu. Cek diri masing-masing. Sampai di sini jelas? Sabar, ini baru muqaddimah tingkat awal. Ya, muqaddimah tingkat awal. Saya itu hari ini harus balik ke Solo, insya Allah. Pesawat saya udah hangus. Nanti pesawat berikutnya ada apa enggak ngurus. Sekarang waktunya ceramah dinikmati, nanti waktunya pulang dinikmati. Hidup saya ilmunya satu, moh mikir moh mumet. Enggak mau mikir, enggak mau mumet. Mau hidup sudah difikirkan, yang maha memikirkan, kok kamu gaya mau ikut mikir. Betul tak betul? Iya. Oh, yang maha memikirkan sudah memikirkan, kok kita ikut-ikut mikir. Nanti jadinya al-mumetu wal ngelu. Mumet sama ngelu, nyantai-nyantai saja. Muqaddimah tahap awal. Jadi hadits itu mengajarkan agar kita senang kumpul sama orang soleh. Wong kang soleh kumpulono, orang yang soleh kamu kumpuli. Manfaatnya apa? Ya hadits itu. Satu hadits itu menggambarkan manfaatnya kumpul orang soleh. Dengan kata tiba-tiba lagi duduk, tiba-tiba kedatangan tamu. Tamunya nyeleneh, tamunya aneh. Anehnya bagaimana? Wajahnya bersih, pakaiannya serba putih, rambutnya hitam tapi berkilat karena ada seperti pakai minyak rambut. Rambut yang mana? Pendapat ulama yang paling rojeh bukan rambut kepala, tapi rambut jenggot. Kenapa? Kebiasaan sahabat dan kebiasaan masyarakat Arab tidak pernah tidak pakai penutup kepala, selalu pakai penutup kepala. Kalau nggak pakai penutup kepala, rasanya bukan orang Arab di masa itu, rasanya bukan sahabat di masa itu. Pakai penutup kepala. Kenapa? Karena memang tanah Arab banyak pasir, maka dibutuhkan yang namanya rida. Selendang ini multifungsi. Kalau lagi banyak asap, ini sangat berguna. Nih, nutup kepala ya. Nanti kalau ada asap, kalau lagi malas ketemu orang ketemu di tengah jalan jadi ninja. Ini multifungsi. Kalau duduk bisa jadi kursi. Kalau lagi duduk bisa jadi kursi. Ini rida, selendang. Ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahasa baratnya syal. Kalau pakai syal merasa keren, pakai selendang ala Nabi, katanya ke Arab-Araban. Na'udzubillah min dzalik. Nabimu orang Arab, jadi kamu harus mirip orang Arab. Afwan. Saya tuh heran sama orang bilang zaman sekarang jangan ke Arab-Araban. Ini ajaran nggak bener ya. Ke Arab-Araban nggak boleh, tapi ke londo-londoan boleh. Nabimu nggak pernah pakai jas, betul? Nabimu nggak pernah pakai celana panjang. Kalau ada ustadz, ada habib,
ada kiai, ada gus, pakai celana panjang, pakai jas, ya dibilang keren. Itu boleh-boleh saja. Tapi begitu ada Habib pakai jubah seperti Habib Mahdi, dibilang ini bukan pakaian Islam, ini pakaian orang Arab. Anehnya luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Dudukkan persoalan pada porosnya, tempatnya. Kamu pakai pakaian model apapun boleh, yang penting aurat ditutup. Kamu ganteng, bagus, itu lebih dari menutup aurat. Tapi kalau pakaiannya seperti Habib Mahdi, ini bukan sekedar pakaian nutup aurat, bukan sekedar dandan ganteng, tapi nabimu seperti ini, rasulmu seperti ini. Kalau kamu tidak tiru nabimu, siapa yang akan kamu tiru? Seharusnya kita berkata begitu. Makanya saya punya cita-cita, seandainya nanti di hari santri Indonesia, para santri bisa mengikuti petunjuk saya, hari santri kembali seperti pakaiannya para kiai, pakaiannya para habaib. Satu hari kenakan pakaiannya Mbah Hasyim Asy'ari, pakaiannya Mbah Ahmad Dahlan, pakaiannya Imam Bonjol, pakaiannya Imam Diponegoro, pakaiannya Mbah Khalil Al-Bangkalani. Lihat foto beliau-beliau yang dipajang, semuanya seperti Habib Mahdi. Betul tak betul? Betul tak betul? Jadi siapa mengatakan pakaian Habib Mahdi karab-araban, maka dia menghina para kiai, dia menghina Mbah Hasyim Asy'ari, dia menghina Kiai Khalil Al-Bangkalani, dia menghina Mbah Ahmad Dahlan, dia menghina pendiri negeri ini. Gak paham kalau misalnya Islam dan Arab tidak bisa dipisahkan. Loh, sabar. Lanjut, Arab niku sanes Saudi Arabia. Jenengan kedah ngertos. Arab niku sanes Saudi Arabia, bukan bangsa Arab. Bangsa Arab memang betul, tidak semua orang Arab baik, tapi manusia yang terbaik orang Arab. Paham? Memang betul, memang betul, tidak semua orang Arab bisa baca Al-Quran, tapi Al-Quran turun kepada orang Arab dan menggunakan bahasa Arab. Jadi jangan sampai belajarnya ilmumu justru kamu jadikan untuk merendahkan Arab, merendahkan bangsa Arab, dan itu kamu merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Ketika seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, saat itu dia harus mencintai orang tua Nabi lebih dari orang tuanya sendiri, istri-istri Nabi lebih dari istrinya sendiri, keluarga Nabi lebih dari keluarganya sendiri, sahabat-sahabat Nabi lebih dari sahabatnya sendiri, kota di mana Nabi lahir dan di mana Nabi meninggal lebih daripada kota dan kelahiran dan wafatnya sendiri, tempat di mana Nabi hidup lebih dari negara di mana dia hidup. Itulah artinya mengucapkan dua kalimat syahadat. Sehingga kalau kamu menganggap bahwasanya tempat tinggalmu lebih hebat dari Mekah, tempat tinggalmu lebih hebat dari Madinah, maka imanmu masykuk, imanmu diragukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli alaihi. Mukadimah tahap awal. Ada orang nanya sama saya, Habib, tapi kita kan harus nasionalisme. Itu kan pakaian-pakaiannya yang begini-begini kan sepertinya nggak nasional. Yang ngomong begini keblinger. Keblinger. Kenapa? Justru ini pakaian yang paling nasional. Dulu para santri memperjuangkan negara ini merdeka, pakaiannya ya seperti ini. Para kiai dulu itu maju perang nggak ada pakai jas. Jas-jasan sek perang, mati mirip wong kafir. Tapi para kiai berangkat perang, Masya Allah, sarungan. Betul, betul. Sarungan. Kemudian kalau punya jubah pakai
Coba kalau punya taplak, bener taplak meja dipakai buat udeng. Allahu Akbar, ini yang paling nasional. Bukan berarti kita mengatakan yang lain nggak boleh, tapi maklum 300 tahun kita dijajah Belanda, maka sampai hari ini peninggalan Belanda masih kita agungkan. Tunggu saya jadi presiden. Maaf para jenderal, para kiai, saya cita-cita nggak nanggung. Saya nggak mau jadi bupati, saya nggak mau jadi wali kota. Kenapa? Turun pangkat. Saya udah Habib, cucu Nabi. Jadi kalau harus turun pangkat minimal presiden. Makanya saya mau nanti saya jadi presiden tahun 4000 Masehi. Sabar. Loh, Habib kenapa tahun 4000 Masehi? Ya sekarang rakyatnya masih seperti Anda dan saya. Labil, gak jelas. Jadi presiden di masa ini itu tidak menguntungkan. Mungkin banyak ruginya. Hari ini dipuji, besok dicaci maki. Tapi tahun 4000 Masehi insya Allah semua sudah mati. Insya Allah kiamat sudah terjadi. Nanti kalau saya jadi presiden tahun 4000 Masehi, saya akan kembalikan negeri ini seperti asalnya. Tidak ada bau-bau asing di negeri ini. Mampu didik gak apa-apa. Contoh, tanya sama Pak Polisi, boleh ya Pak ya? Jenengan Kapolsek napa Kapolres? Pak Kapolsek. Di negara kita ini kalau menyanyikan Indonesia Raya diiringi apa Pak? Musiknya. Enggak, musiknya apa Pak? Drum band atau angklung? Drum band. Setuju? Musiknya apa? Drum band. Benar? Drum band. Pertanyaan saya, drum band itu warisan penjajah atau warisan yang mengusir penjajah? Drum band itu warisan penjajah atau warisan yang mengusir penjajah? Warisan penjajah atau warisan yang mengusir penjajah? Maka nanti kalau saya jadi presiden tahun 4000 Masehi, tidak ada drum band untuk Indonesia Raya. Saya usir penjajah sampai semua warisannya. Terus apa? Saya seorang nasionalis semua. Saya akan perintahkan iringi Indonesia Raya dengan angklung, kulintang, suling, gamelan, rebana dan semisalnya. Indonesia asli dari Sabang sampai Merauke. Setuju saudara-saudara? Pilih saya jadi presiden. Nanti tahun 4000 Masehi. Aku jadi presiden, mumet. Makanya saya itu kalau ada orang nyalonkan jadi presiden seneng, alhamdulillah, sun Pak sun, terima kasih. Saya kemarin sebelum pilpres itu terima kasih kepada 2 calon presiden, Pak Jokowi terima kasih, Pak Prabowo terima kasih. Kenapa? Menghilangkan mumet saya. Fardu ainnya sudah, fardu kifayahnya udah terpenuhi, selesai. Jadi tugas saya bisa ngajar dengannya nyaman. Orang ngurus presidennya sopo, yang penting aku tetap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang jadi, kita akan hormati sehormat-hormatnya. Tapi ingat, kalau saya nanti jadi presiden, saya punya visi dan misi mengembalikan Indonesia seperti asalnya. Ada yang salah dengan ucapan saya? Ada yang salah? Saya cuma nanya. Loh, saya tidak mengatakan nggak boleh loh ya. Boleh-boleh saja. Mau pakai drum band monggo. Ya. Pakai apa-apa monggo. Tapi kalau pakai kulintang, rakyat bahagia atau nggak bahagia? Bahagia. Pakai angklung, orang Jawa seneng atau nggak seneng? Pakai angklung, pakai gamelan. Masya Allah, Indonesia Raya pakai gamelan. Keren. Ada rebana. Tabuh, ojo mikir. Gak usah berdiri, cuma baca contoh aja. Tabuh, ya, ojo mikir ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Ojo mikir. Sebentar. Saya kasih jurusnya, boleh? Ya Nabi salam. Stop. Udah tahu? Ya. Indonesia tanah airku,
tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia, bangsa dan tanah airku, kita Jangan, nanti kalau full Pak Polisi nggak berdiri kena pasal. Betul ya Pak ya? Pak Kapolsek lagu Indonesia Raya dinyanyikan tidak berdiri nanti kena apa? Pasal. Kita belum nyanyi Indonesia Raya, baru sampel biar beliau aman. Boleh dilanjut? Kenapa saya katakan Indonesia Raya cocok dengan rebana? Karena yang ngarang itu diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan lagu Indonesia Raya sesuai dengan nafas yang memerdekakannya, sesuai dengan nafas pejuangnya kiai dan santri, para habaib dan para kiai, itu pejuangnya. Maka Indonesia Raya cocok dengan Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Ya Nabi salam. Pun. Sekarang kalau saya balik, tapi nggak boleh ya, nanti dikira saya merubah Indonesia Raya. Cuman saya mau nunjukkan kesesuaiannya ya. Tala'al badaru gitu kan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Senengin awakmu. Nanya, indah tidak kalau Indonesia Raya ditabui rebana? Indah atau tidak? Mayoritas umat Islam Indonesia adalah pecinta rebana, betul? Dan mayoritas umat Islam ada di Indonesia, dan yang ngusir penjajah adalah umat Islam mayoritas. Tapi lagu kebangsaan diiringi alat tabuhannya, dung warisan. Jadi kamu sudah mengusir penjajah atau belum? Makanya proklamasi mengatakan menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Baru di depan pintu, selanjutnya kamu yang masuk, saudara-saudara. Sabar. Apa yang salah? Saya diajari guru saya tidak boleh mencela dan mencaci siapapun. Paham ya? Gak ada celaan dan cacian, jelas? Cuman saya mau menempatkan sesuatu pada porsinya. Pada porsinya. Kamu mau pakai pakaian model apapun nutup aurat, boleh. Mau pakai alat musik apapun, boleh. Tapi kamu muslim, maka kiblatmu harus ke Nabi Muhammad SAW. Pakaian terbaik adalah pakaian Nabi. Ini saya pakai, tapi yang terbaik adalah pakaian Nabi. Jelas semuanya. Makanya foto Mbah Hasyim Asy'ari yang dipajang di mana-mana ya semestinya pakai imamah, pakai jubah. Ya itulah beliau. Dan beliau belajar di Mekah itu kurang lebih 7-11 tahun. Belajar di Mekah, dan guru beliau adalah Al-Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kakak dari pengarang Maulid Simtud Durar. Ini bisa ditemukan dalam kitab Tasniful Asma karya Syekh Yasin Al-Faddani, ulama besar dari Padang yang menjadi ulama besar di Mekah sampai di Mesir. Karyanya itu menjelaskan Mbah Hasyim dan Mbah Khalil rahimahumullah belajar kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi selama kurang lebih 7 tahun di rumahnya maupun di Masjidil Haram kulla yaum, tiap hari. Makanya ketika Mbah Hasyim Asy'ari balik ke Jombang
beliau berangkat ke Solo untuk menemui salah satu keponakan gurunya, yaitu Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sekedar untuk mengatakan, Habib, saya ini muridnya Pak Din jenengan. Selesai. Naik dokar dari Jombang sampai Solo, cuman mau ngomong seperti itu. Alhamdulillah. Loh, ilmu saya itu mau mikir, enak duduk di sini, duduk ya Habib. Saya cuma niru ilmunya orang gila. Wong edan ki mesti seneng. Bener. Orang gila itu senyum-senyum sendiri, betul kan ya? Karena dia punya kebahagiaan sendiri. Lah kamu nggak gila susah senyum. Jadi mana yang gila? Kamu atau orang gila? Orang gila mudah senyum-senyum. Kamu yang nggak gila suruh senyum susah. Yang ada keluh kesah. Keluh kesah, sambat sana, sambat sini. Naudzubillah min dzalik. Jadi nanti kalau Habib Novel jadi presiden, salah satu misinya adalah menjadikan Indonesia Raya di antara alat musiknya adalah alat musik nasional, angklung dan lain sebagainya. Pak Jokowi saja bisa merencanakan ibu kota dipindah, masa Habib Novel tidak bisa merencanakan mengganti alat musik? Betul kan ya? Ibu kota dipindah sah-sah saja, boleh kan? Boleh, nggak ada masalah, sesuai aturan yang ada. Ini sekedar alat musik, bukan lagunya, tapi yang ngiringi. Inilah jiwa nasionalisme saya. Saya betul-betul pengen penjajah hilang dari negeri ini, gak ada bekasnya sama sekali. Tapi aku mau jadi presiden. Kenapa? Masa jabatan cuma 5 tahun, pol-pol 10 tahun. Enak jadi Habib dan Kiai sampai mati masih dicari. Betul? Sampai mati masih dicari. Bahkan semakin setelah mati semakin sakti, yang melayat tanpa henti, datang setiap hari, di pagi maupun petang hari, semuanya mencari berkah ilahi dengan hati yang suci, yang penuh prasangka baik kepada seluruh orang-orang yang dianggap wali. Inilah puisi berakhiran I. Puisi berakhiran I. Di sungai apa ini? Belida ya? Oki, oh Oki ya. Di Oki selesai. Akhirannya I. Lanjutkan. Bermukadimah. Tingkat paling awal. Monggo yang mau duduknya enak selonjor boleh. Capek Pak gitu Pak. Selonjor mau, gak apa-apa asli. Bib, fadol Bib, selonjor Bib. Ibu-ibu yang mau selonjor, ayo. Gak usah sungkan-sungkan. Nanti sungkan-sungkan akhirnya darahnya nggak sampai ke otak, stroke, naudzubillah. Itu gara-gara sungkan tidak pada tempatnya. Jadi wong sing waras, edan tapi waras. Jangan jadi orang waras yang nggak waras. Orang gila itu kalau lapar ngapain? Makan. Kalau haus, minum. Kalau capek, istirahat. Kalau capek, istirahat. Kalau ngantuk, tidur. Kalau kita lapar, cari makanan. Enak mangan apa ya? Enak mangan apa? Sudah jelas ada sayur asem, ada lodeh, ada sop. Enak mangan apa ya? Lapar cari makanan. Ini gila atau waras? Waras tapi gila. Capek, pekewoh, leren. Ibu-ibu misalnya capek di pinggir jalan, lagi jalan capek, duduk lesot di bawah. Kebanyakan mikir atau langsung praktek? Mikir. Wah, nanti kalau dilihat orang, apa kata orang? Lawang tinggal duduk. Saya tuh masuk mall yang gede di Jakarta, namanya Gandaria City. Masuk situ. Kemudian saya capek, ya saya duduk silo di bawah, sarungan. Istri saya tuh lihat ngomong, sakno, nak wong ngemis nang kono sapa iku. Sakno gitu ya. Kok duduknya di situ? Saya bilang capek. Nunggu ke sana ngapain? Ini bisa duduk di sini. Mau dianggap orang ngapain terserah, yang penting nggak melanggar aturan agama dan aturan negara. Gitu aja kok. Enak loh ilmunya Gus Dur tuh. Gitu aja kok repot. Saya itu menggabungkan ilmunya Gus Dur dan Pak Harto. Gus Dur punya gitu aja kok repot,
Pak Harto punya aku ora paten. Aku ora paten itu ilmu tertinggi dalam tatanan orang Jawa. Bener. Jadi ilmu tertinggi tatanan orang Jawa itu aku ora paten. Kenapa? Ora butuh jabatan, ora butuh pangkat, ora butuh duit, ilang kabeh gak jadi masalah. Itu yang paling berat, wangel loh. Misalnya seorang kiai tiba-tiba dilengserkan, ya, tidak boleh ngajar di pesantren lagi. Itu sakit itu. Sakit. Gak boleh kamu ngajar di sini lagi. Dilengserkan jadi masyarakat biasa, sakit. Tapi Pak Harto disuruh lengser, ora paten. Selesai. Itu luar biasa, nggak gampang. Yang sekarang sudah di pelkot pil camat, pil camat udah ada ya, kepala desa itu sudah kalah aja masih nggak mau ngaku kalah kok. Betul tak betul? Nggak mau ngaku kalah. Pak Harto punya kekuasaan yang luar biasa, TNI di tangannya, kekuatan luar biasa, duwe akeh, suruh turun, kalimatnya apa? Ora paten. Itulah semboyan hidup saya. Gitu aja kok repot. Aku ora paten. Makanya saya senang kalau ada ustadz tersohor, saya senang, alhamdulillah. Ada habib tersohor, saya senang, alhamdulillah. Nah, yang aneh itu kalau ada orang nggak senang sama ustadz tersohor, gak seneng sama habib tersohor, loro hati deh, berarti belum punya ilmu ora paten. Yai, itu orang itu sekarang pengikutnya ribuan, ora paten, pon ngepek, kon ngepek, yai, ora paten, kon ngepek. Itu ilmu yang gak gampang, ilmu yang luar biasa. Boleh dilanjut? Udah capek belum? Manusia atau jin? Loh, saya nanya ini yang ngomong gak capek tadi itu loh, belum, itu manusia atau jin? Karena di sini banyak jin. Alhamdulillah aku gak lihat. Dan saya janji beb, seumur hidup saya minta sama Allah gak mau lihat jin. Minta, ya Allah, aku gak ingin ketemu jin dan lihat jin. Ada murid saya nanya, kenapa beb? Kan banyak orang ngelakoni wirid macam-macam pengen bisa lihat jin. Saya bilang kurang kerjaan. Lah kenapa kok kurang kerjaan? Nyawa awakmu mumet kok. Lihat manusia udah pusing pakai lihat jin segala. Itu kan pusingnya luar biasa. Ibu-ibu, Bu, lihat suaminya pusing tidak? Jebakan. Itu jujurnya agak gak enak. Lanjut ya Bu. Mukadimah, kunjungi orang-orang yang oleh. Nah, kalau berkunjung sama orang soleh, pakaiannya yang soleh. Jangan berkunjung sama orang soleh, pakaiannya salah. Tuh sering di TV-TV ngundang ustadz yang wawancarai pakai rok mini. Ada bener, itu pakaiannya salah. Orang mau masuk pesta itu menyesuaikan kostum, betul tak betul? Betul tak betul? Kalau kostumnya berbeda, kalau di luar negeri ya, luar negeri bukan Indonesia. Alhamdulillah Indonesia itu nggak begitu. Luar negeri itu ada pakaian pesta, masuk ganteng, orangnya ganteng, pol, minimal mirip saya, ganteng. Oh iya, kalau aku tidak membanggakan diriku, siapa lagi yang akan membanggakan aku? Makanya aku nggak paten dibangga-banggakan orang lain. Kenapa? Aku sudah cukup bangga dengan diriku yang membanggakan diriku sendiri. Itu ganteng orangnya, mobilnya bagus, jamnya Rolex, harga 500 juta, mau masuk gak pakai jas, dia stop, gak boleh masuk kalau gak pakai jas, harus pakai jas, gak pakai jas gak boleh masuk. Lah orang yang gak paham Islam saja tahu aturan masuk kok. Oh ini tempat pesta pakaiannya jas, gitu kan ya? Nah ini kita nggak tahu aturan. Yang masjid, yang kiai, ya masuk masjid, masuk rumah kiai, nggak pakai aturan, nggak pakai aturan. Yang lebih ngeri masuk kuburan nggak pakai aturan. Ngeri banget. Saya pernah ngelayat Bu, Pak, ngelayat ini bener, ngelayat. Kebetulan di kuburan itu ada peziarah.
yang keluarganya barusan meninggal. Jadi bukan kelompok layatan saya, orang lain. Perempuan, wedok. Wedok ya Bu ya. Estri, pakai baju serba hitam. Tapi rok mini. Mini di atas lutut. Kacamata hitam. Kudung hitam, tapi disampir noto. Ya pantes-pantesan mayat. Pakai payung hitam. Bayangkan ini malaikat lihat di kuburan ada cewek rok mini kacamata hitam. Ya, dalam rangka di situ melayat. Kalau jenengan jadi malaikatnya gimana? Pak polisi, kalau kamu ditugaskan jadi malaikat penjaga kubur, masuk oknum pakai rok pendek di pemakaman, apa yang akan kamu lakukan? Sabar, polisi sesuai SOP, tugasnya menjaga bukan menangkap, tidak akan menangkap. Betul ya Pak ya? Sesuai tugas, nggak asal-asalan ngawur awakmu. Pak polisi ini semuanya teratur, nggak seperti hidupmu gerusah-gerusuh. Bener sesuai aturan semua, nggak asal tangkep-tangkep, nggak, semua ada SOP-nya. Titanise, oh wongi kuwi, oh begitu, ngomong kok. Malaikat ngomong, "Nduk, tak enteni matimu ya, Nduk." Paham Bu ya? "Nduk, Dek, saya tunggu kamu mati, masuk sini tak remono awakmu." Kurang ajar, neng kuburan rok mini nantang malaikat sing nyiksa ten kuburan. Mungkar nakir ditantang, entenono wancine tak embut-embut awakmu. Tak remuk, kata malaikat. Ini namanya nggak tahu kostum, gagal kostum. Orang kafir mau datang majelis ke tempat saya, orang kafir ke tempat saya, non muslim is kafir, kafir is non muslim, gak apa-apa. Gak kemudian kalau ngomong kafir itu kasar, tidak, itu bahasa Arab, itu bahasa Islam, bukan kasar. Datang ke rumah saya, bapaknya dia pendeta, silaturahim ke saya. Oh ini saya nggak pernah cerita ini, longko ini, kok muncul lagi ya. Silaturahim ke saya, di antaranya dia mau silaturahim ke tempatnya Habib Syekh, karena ngefans sama Habib Novel dan ngefans sama Habib Syekh. Jadi yang satu ini lihat YouTube saya, non muslim lihat YouTube saya dan lihat YouTube-nya Habib Syekh. Terus saya bilang, saya punya ruangan di bawah tanah. Tuh di dalam musola di bawah tanah. Tak ajak ke situ yuk. Gak apa-apa Bib, saya kan bukan muslimah. Roknya mini. Dia mengatakan, saya seperti ini, boleh saya pinjam kerudung? Boleh pinjam kerudung. Boleh pinjam yang buat nutupi ini. Gak layak begini masuk di situ, gak layak. Masya Allah. Tapi yang non muslim macam mikir kok. Lah saya muslim, gak mikir. Katanya menghormati kiai. Kalau menghormati kiai, ketemu kiai ya dandano, baju yang benar. Katanya menghormati Habib. Kalau menghormati Habib ya dandano, baju yang benar, sesuaikan kostummu. Ini yang diajarkan Arba'in An-Nawawiyah. Mau sowan Kanjeng Nabi, meskipun malaikat Jibril alaihissalam nyamar jadi badui, nyamar jadi Arab dusun yang gak tahu toto kromo, tetap dandan, baju serba putih, jenggotnya hitam, ya wangi, bersih, sehingga sahabat bertanya-tanya, sapa kuwi? Wajah-wajah orang kota, tapi kok nggak ada ya di kota ini yang dia, nggak ada nih. Tapi kok perilaku desa, desa Arab beda dengan desa Indonesia ya, jangan salah. Desa di Indonesia ini termasuk daya. Desa apal Quran, Quran, tahu toto kromo, karena banyaknya pesantren di Indonesia itu bukan di kota. Mayoritas pesantren adanya di desa. Makanya orang-orang desa itu lebih paham agama daripada orang kota. Itu di Indonesia. Di Arab sana beda. Dulu ya zaman Nabi ada di kota, sahabat ada di kota. Di desa itu yang dakwah belum banyak,
belum banyak. Sehingga orang desa cuma tahu pokok-pokok Islam. Sholat, poso, haji gitu aja. Sholat, poso, haji. Nggak ngerti yang lain. Tata krama ke toilet nggak ngerti. Makanya ada yang masuk masjid kencing di masjid. Karena nggak tahu. Ya nggak ngerti toto kromo. Jadi kalau dulu sahabat kedatangan orang desa seneng. Kenapa? Nggak tahu toto kromo. Jadi lancang sama Nabi. Ngomongnya calcul, tapi Nabi yang memaklumi. Di situ ada pelajaran. Kalau kamu ketemu orang model begitu, kamu jangan emosi. Maklumono desa. Tapi desa Arab loh ya, bukan desa Indonesia. Badui. Kalau bahasa saya orang awam, awam. Kasihani, belum tahu. Kamu harus penuh kasih sayang, jangan emosi. Nabi dipanggil ya Muhammad. Itu kalau dalam syariat hukumnya haram. Memanggil Nabi dengan panggilan langsung gak boleh. Harus ya ayuhan Nabi, ya Rasulullah. Nyebut ya Muhammad. Kenapa ini? Kok dia datang nyebut ya Muhammad? Lagi nyamar jadi orang desa. Ucul seperti kebiasaannya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, memang belum turun wahyu yang mengharamkannya. Pendapat ketiga, karena yang ngomong malaikat, mungkin malaikat tidak haram buat malaikat. Itu berbagai pendapat. Saya cenderung pendapat yang pertama, malaikat Jibril nyamar jadi orang desa yang memang nggak tahu aturan. Bu, kalau ibu termasuk yang tahu aturan atau tidak? Ibu tahu aturan atau tidak? Jadi ibu kalau buat kenteh untuk suami ditaruh, ngomong nyoh atau monggo pak diunjuk, yang mana? Bapak-bapak diam dulu. Yang mana bu? Nyoh. Iya. Masa ibu kalah sama yang di warung? Yang di warung saja monggo mas diunjuk, monggo pak diunjuk. Lah ini suaminya kok nyoh ditinggal. Ambiar lagi ngetren ya, ambiar ya. Saya nggak tahu itu ada apa dengan kata ambiar, cuman kok jadi trending topik sekarang. Ambiar bukan cuman hancur kan gak enak ya, remuk masih kurang oke. Ambiar tuh spol. Ambiar masa sama bojonya nyoh tinggal. Naudzubillah min dzalik. Boleh dilanjut? Ini repot nih, boleh terus nih, boleh. Bu, bapak-bapak, jelas semuanya? Ingat ya, saya tidak mengajarkan untuk membenci siapapun. Saya tidak mengajarkan untuk merendahkan siapapun. Ini ilmu, ini ilmu. Ukur diri kita sendiri, ukur diri kita sendiri. Saya punya teman perokok kelas berat. Tapi masuk masjid, rokoknya ditaruh di jok motor. Masuk masjid, rokoknya dikeluarkan, ditaruh di jok motor. Saya nanya, kenapa motor gak dikantongi? Jawabannya, barang elek, Bib. Gak layak dibawa masuk ke masjid. Barang elek, gak layak dibawa masuk ke masjid. Bukan masalah boleh atau gak boleh. Bukan masalah haram atau makruh. Tapi masalahnya ini barang apik atau barang elek. Dia bilang ini barang elek, Bib. Tidak layak dibawa masuk ke masjid, dimasukkan di jok. Ini namanya orang paham. Namanya orang mudeng, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Panitia bioskop itu ada tulisan, enggak pakai tulisan, cuman rokok disilang. Yang masuk bioskop sepakat, para perokok pun masuk bioskop, tidak ada yang merokok. Betul atau betul? Tapi saya seringkali diundang pengajian, panitianya bagi rokok. Panitianya bagi rokok. Ya ini salahnya Habib dan Kiai. Kenapa? Karena kadang Habib sama Kiai itu sukanya ngerokok. Panitianya pengen nyenengkan Habib sama Kiainya. Daripada disuguhi roti, lebih baik disuguhi rokok. Jadi yang gak keliru panitianya. Yang salah kita semua. Gak menempatkan diri. Kita lagi berada di mana? Majelis, musola, masjid harus lebih hebat daripada bioskop. Pakaian putih
Makanya pakaian terbaik buat orang yang ziarah orang soleh adalah baju warna putih. Baju warna putih. Pakaian yang terbaik untuk cari ilmu adalah baju warna putih. Pakaian yang terbaik untuk orang yang ngajarkan ilmu adalah baju warna putih. Kecuali kalau ada pakaian yang dikenal sebagai pakaiannya ulama di suatu daerah, warna nggak putih, dikenal tuh pakaiannya ulama. Kita ustad, lihat ada orang nggak bener, kita kasih tahu, kamu nggak bener begini, nggak direkno. Kenapa? Bajunya bukan baju ulama saya, bukan bajunya tokoh ulama, maka kita ganti pakai baju ulama. Itu di situ diizinkan dengan apa? Dengan alasan lebih didengarkan oleh pengikutnya. Itu pandangan para ulama. Tapi mayoritas globalnya untuk ziarah, untuk cari ilmu, untuk ngajar warna putih, ya kan putih semua nih. Putih itu kan cuma lambaran. Putih. Jangan. Ini kan gabungan antara Londo sampai Arab. Londo ke Arab-Araban, Arab ke Londo-London. Indonesianya belum dapat. Indonesia ini belum dapat ini, belum dapat. Kalau pakai imamah ada Indonesianya. Kenapa? Pangeran Diponegoro kan Indonesia. Blangkon adalah Indonesia. Kata guru saya, imamah orang Jawa adalah blangkon. Blangkon tuh imamah tapi model Jawa. Mungkin sekarang kita batik, dulu kan nggak batik itu. Dulu ya kain putih atau hitam yang dipakai. Saya kecekele Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang dimakamkan di Ampel Kubah. Satu-satunya foto yang ada pakai imamah. Iya, itu imamahnya dipakai taplak meja. Jadi waktu ada tukang foto datang, Beb saya foto. Beliau nggak punya kain untuk imamah yang bagus. Nanti kalau cari kelamaan, adanya taplak meja. Yang moto setelah pergi. Dulu tuh foto susah, nggak seperti sekarang. Handphone jepret. Makanya saya kalau diajak orang foto di majelis nggak pernah mau. Kalau lagi sendiri mau ya. Di majelis nggak pernah mau. Saya bilang sama teman-teman saya, foto saya di Google banyak. Kamu edit pakai Photoshop, jejerno, selesai. Edit pakai Photoshop, jejerno, bersama Habib Novel, sah. Nanti kalau orang lain, itu kamu ngarang-ngarang, enggak, kata Habib Novel, sah. Laki, perempuan, edit foto saya, jejerno, gak apa-apa, lawang cuman editan foto kok. Lah kalau asli bermasalah. Kalau asli bermasalah. Boleh sampai di mana? Udah sampai haditsnya belum? Belum. Baru muqaddimah. Ini yang di sini dari jam berapa nih? Jam 8 semua. Maka saya harus pandai menempatkan diri. Saya datang di akhir, tapi berangkat paling awal. Saya berangkat sejak semalam. Karena pesawat yang bisa sampai di Palembang itu adanya dari Jakarta paling pagi. Kalau saya terbang dari Solo tadi pagi nggak ngejer. Saya harus terbangnya dari Solo tadi malam, kemudian di Jakarta beberapa jam, lanjut ke Palembang. Betul saya datang paling akhir, tapi saya berangkat paling awal dan pulang paling akhir. Betul kan ya? Tapi saya menyadari Anda sudah pengen pulang. Bantu saya dong please. Ngomong iya gitu. Jadi nggak enak ini. Kata guru saya tadi itu ya, kata guru saya, Blangkon adalah imamah Jawa. Makanya saya kalau ada santri ikut ngaji sama saya Blangkonan, saya seneng. Imamah Jawa, come here. Imamah Jawa. Duduk sini biar orang lihat kilo imamah Jawa. Kemarin ya tadi ada yang pakai hitam, ya sip, imamah Jawa. Itu imamah Jawa. Sejak saya ngomong begitu, majelis saya dapat paket kiriman Blangkon banyak. Tadi ada laporan, Beb ada kiriman Blangkon lagi, Beb ada kiriman Blangkon lagi. Sekian banyak yang nggak ada yang pas. Kenapa? Kepala saya ukurannya 8, dikirimnya ukuran 7. Ini sekaligus konfirmasi. Nah sekarang ke haditsnya ya. Sudah muter-muter. Oh belum ke haditsnya, belum. Sayang ini. Poinnya di sini poinnya. Sahabat tapi tadi duduk sama Nabi, datang orang asing, betul? Sekedar duduk
dapat ilmu. Dengarkan obrolan sama tamu, tapi yang ngobrol Nabi, obrolannya pasti ilmu. Nah itu kalau kita duduk sama kiai, gak mungkin tuh kiai ngerasani, gak mungkin. Habib ngerasani, gak mungkin. Jadi duduknya sama kiai, kalau ada tamu itu ilmu. Kita diem saja dapat ilmu. Dan gak disangka-sangka tamunya malaikat dan gak nanggung. Raisul malaikah, pimpinannya malaikat Jibril alaihissalam. Di situ ada pelajaran. Kalau kita rajin ziarah orang soleh, siapa tahu waktu kita ke tempatnya orang soleh tersebut ada tamu, yang tamunya ternyata malaikat lagi nyamar. Ngaten lu. Dados barokah. Dah. Nanti kalau terlampau panjang dan terlampau jelas kalian beruntung. Kenapa? Udah paham hadisnya semua. Jadi sebagian saja saya bocorkan rahasia hadisnya. Selebihnya baca buku saya yang terbaru nanti. 40 hadis karya Imam Nawawi saya lagi buat. Doakan selesai. Sebetulnya hampir selesai, masih kurang 130 halaman. Gara-gara diundang Habib Mahdi dan Yai Munawir ini jadi 2 hari waktu saya hilang dalam perjalanan. Kalau sampai enggak dimintakan ganti sama Ilahi Robbi, ku tuntut nanti di akhir zaman. Dimintakan sama Allah biar dikasih ganti ilmu, kemudahan nulis ya, manfaat. Karena doa-doa beliau insya Allah diijabahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Terakhir, loh, emang kalau terakhir itu selesai? Udah. Wong sinetron saja episode terakhir itu paling panjang. Betul kan? Terakhir belum tentu selesai. Tapi ini bagian ceramah saya paling akhir pada, ya, lihat jam dulu. Jam 3:01. Saya udah bicara 1 jam. Ya kan? Kurang lebih 1 jam. Betul nggak itu? 1 jam. Jam 3 ya Dek ya? Sekata adiknya, lanjutkan 3 jam. Setuju Dek? Insya Allah saya akan ceramah 3 jam. 3 jam. Tapi menurut dimensi waktu yang berbeda-beda. Menurut waktu Indonesia bagian sono. Kalau di total nanti 3 jam. Terakhir, masuk materi hadis. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dikatakan amal, apapun amalnya, kalau ada niat. Kalau nggak ada niat, bukan amal. Kalau nggak ada niat, bukan amal. Contoh, orang wudhu nggak pakai niat, bukan amal itu, bukan wudhu. Namanya basuh wajah, namanya gebir-gebir rambut, ya. Namanya bersihkan tangan. Orang sholat nggak pakai niat, namanya olahraga. Namanya olahraga. Amal harus pakai niat. Harus pakai niat. Apakah semuanya? Tidak. Mayoritas amal. Karena ada amal yang tidak perlu niat. Contoh, memandikan jenazah. Itu walaupun nggak diniati ya hukumnya sah. Memandikan jenazah nggak perlu niat. Pakai niat dapat pahala. Poin yang mau saya garis bawahi di sini, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan hanya sesuai yang dia niatkan. Ada wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan hanya sesuai yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Sampai di sini dulu. Jadi begini Bapak Ibu. Ini kan hadir banyak ya. Hadir banyak. Kalau niatnya hanya tabligh akbar, kemudian wisuda santri, dapatnya nanti cuma itu. Saya berangkat ke sini niatnya ceramah, dapatnya cuma itu. Dapatnya cuma itu. Tapi coba kalau niatnya itu multi niat. Saya datang ke sini nomor 1 menyenangkan Habib Mahdi.
Habib Nadi putu Nabi. Saya pengen menyenangkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi senang, Kanjeng Nabi akan menyenangkan saya. Selesai. Betul? Saya datang ke sini pengen menyenangkan Pak Yai. Pak Yai senang, santrinya senang. Teman-temannya senang. Leluhurnya senang. Saya akan disenangkan sekian banyak orang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan disenangkan. Saya datang ke sini, ke sini mau mencari ijabahnya doa. Kenapa? Janji Nabi, doaul musafir mustajab. Doanya musafir mustajab. Saya kasih bocoran. Doanya Habib Mahdi belum tentu kabul. Doanya Pak Yai belum tentu kabul. Doanya Habib Novel belum tentu kabul. Saya nggak ngomong nggak kabul, belum tentu kabul. Kenapa? Habib Novel, Habib Mahdi, Pak Yai bisa jadi ketempelan pakaian haram. Contoh, misalnya selendang dikasih hadiah sama orang, saya terima. Halal atau enggak halal? Halal. Ternyata yang ngasih itu wali kota. Wali kotanya beli selendang dari uang hasil korupsi. Wali kotanya beli selendang dari uang hasil korupsi. Diserahkan kepada Pak Yai. Pak Yai diserahkan Habib Novel. Atau diserahkan Habib Novel. Sama Habib Novel diserahkan Pak Yai. Pertanyaan saya, selendang halal atau haram? Halal tapi haram. Halal, ini barang halal tapi haram asalnya. Dalam syariatnya ilahi hakikat, ini barang haram. Sehingga ketika saya doa pakai yang mambu haram tadi, saya pakai. Yang tadinya doa saya mustajab, begitu pakai langsung mau langit pertama. Sorry bro, langit ini pengawalannya malaikat. Awang malaikat Jibril waktu Isra Mi'raj mau balik ke langit saja dicegat kok. Malaikat Jibril itu jenderalnya sama malaikat. Sama Allah tidak dikasih akses bebas keluar masuk langit. Pengamanannya Allah itu luar biasa. Malaikat Jibril itu nggak mungkin berdusta, jujurnya luar biasa dan tidak mungkin membangkang. Itu saja mau mondar-mandir langit nggak dikasih akses khusus. Begitu sampai langit pertama ditanya, man anta, kamu siapa? Suruh nyebutkan identitas. Emangnya malaikat gak tahu kalau itu Jibril? Tahu. Cuman SOP langit, SOP langit harus ngetuk, harus ditanya sopo iku. Makanya langit aman. Kenapa? Pengamanannya secara syariat top, luar biasa. Beda dengan kita, ketok wajah familiar dipersilahkan keluar masuk, ternyata ya pengkhianatnya itu. Betul kan? Kita nggak belajar dari Isra dan Mi'raj. Tutup pintu langit, tak tak tak, man anta? Jibril, wa man ma'ak? Muhammad SAW. Baru dibukakan, dibukakan. Doa ini kalau langit naik ke langit, jangan dikira langsung lembus 7 lapis langit. Langit pertama itu ada sensor anti haram. Begitu radius berapa kian kilo dari pintu langit udah bunyi. Malaikat langit ngomong, wes puterno. Ojo diangkat, puterno. Jadi doanya cuma muter-muter di langit, gak iso landing, gak iso mabur. Iya. Wa kam min du'ain yaduru fis sama. Itu kan berapa banyak doa yang berputar-putar di langit. Bahkan ada lagu qasidahnya itu, ya kan? Ada qasidahnya muter-muter. Ada ini yang haram. Ada pakaian tadi haram. Baru selendang nempel namanya pakaian. Kacamata nempel namanya pakaian. Jam nempel namanya pakaian. Makanya orang-orang Arab yang dulu belum kenal Islam, orang-orang Arab yang masih dalam peradaban terdahulu, yang mana orang-orang itu orang terbaik di masanya dan terbaik sepanjang masa adalah generasi Nabi Muhammad SAW. Jangan bilang orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi itu rusak-rusaknya zaman. Salah. Zaman setelah Nabi, zaman yang lebih rusak sampai akhir zaman. Nabi dilahirkan di zaman yang terbaik, di waktu yang terbaik, di masyarakat yang terbaik. Hanya saja belum ada hidayah Islam di sana. Turunlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh lanjut?
sampai mana tadi? Gitu ya. Orang Arab jahiliyah itu kalau tawaf, mereka paham kalau tawaf harus pakai baju halal. Kalau bajunya nggak halal, mereka nggak berani tawaf pakai baju. Makanya bajunya dilepas, mereka tawafnya telanjang. Kenapa mereka tawaf telanjang? Karena tahu kalau ada barang haram nempel di tubuh, doanya nggak akan dikabulkan. Makanya mereka punya persewaan baju halal. Kenapa disewakan? Karena beli lebih mahal dari rumah. Baju itu lebih mahal dari rumah zaman dahulu. Makanya pakai baju sewaan. Yang nggak bisa nyewa, telanjang. Jadi kalau bajunya ini ada haramnya nggak bisa. Makanan, lah ini Pak yang paling parah. Izinkan suatu saat nanti tahun 4000 Masehi saya jadi presiden. Kalau saya jadi presiden tahun 4000 Masehi, saya akan jadikan seluruh negeri ini sesuai syariat ilahi. Tapi pasti menyenangkan sekali. Wong itu cuma masalah akad kok. Masalah akad. Bu, mohon maaf ya. Ini cuma tukar pikiran, boleh? Saya kan termasuk korbannya. Tahu listrik, Bu? Listrik. Kalau listrik yang 3000 watt, 1500, 1200, 1300, ya 3300 bisa pakai pulsa, bisa ya? Pulsa murni halal. Tapi kalau listrik yang udah 11.000, 22.000, begengsernya harus bayar di belakang, betul? Bayarnya nanti. Artinya apa? Diutangi sama PLN, benar? Diutangi sama PLN. Coba cek perjanjianmu sama PLN gimana? Perjanjiannya adalah kalau nggak bayar pada waktunya, telat, maka kena denda. Kalau tidak bayar sekian bulan, dicabut. Sistem jual beli yang seperti itu dalam syariat Islam namanya riba atau enggak riba? Ding 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 ding. Tukar pikiran. Saya tidak mau menjustifikasi. Ini tukar pikiran. Riba atau enggak? Riba. Ada mengatakan riba, Beb, tapi mukroh, dipaksa dengan sistem harus ngamalkan semua, jadi korban, Beb. Sebetulnya enggak mau. Saya bisa jawab, nggak bisa begitu. Ngebor sumur bisa kok. Ya Beb, tapi nanti kan listriknya tetap haram. Bayangkan kalau sampai itu riba. Kalau sampai itu riba. Saya cuma bicara wacana ya. Kalau itu dihukumi riba, berarti listriknya halal atau haram? Haram. Kalau listriknya haram, Pak Yai, Habib, Ustadz ngaji di masjid, lampunya haram, mic-nya haram, masak pakai magicom, hasil masakannya haram. Makanya banyak orang doanya minta hujan gak kabul-kabul. Kenapa? Kakean kok jadi sumuk semua, kenapa? Dikit-dikit saja nih wacana. Biar tahu nilainya niat saya kesini seberapa besar gitu ya. Tapi ada orang yang kalau doa itu semua syarat-syarat langit itu, SOP langit dihentikan sama Allah Ta'ala, dan SOP-nya cuma satu, buka pintu langit untuk dia. Loh, ya Allah, ini yang doa peminum khamr, buka untuk dia. Ya Allah, yang doa ini orangnya ahli riba, buka untuk dia. Ya Allah, yang doa ini orangnya pembunuh kelas berat, buka untuk dia. Ya Allah, yang doa ini pezina, pelacur, buka untuk dia. Ya Allah, yang doa ini gigolo, buka untuk dia. 7 lapis langit dibuka. Doanya Masya Allah, ngalahno Habib, ngalahno Kiai, ngalahno santri, ahli Quran, ahli sujud. Siapa itu? Doanya orang tua untuk anaknya. Doaul walidain liwaladih. Doanya orang tua untuk anak. Doanya orang tua untuk anak itu wa in kana kafiron, meskipun bapak ibunya kafir, diijabahi oleh Allah Ta'ala khusus buat anak. Anehnya kita ini kalau ketemu Habib, ketemu Kiai ditubruk, dimintain doa. Ketemu bapak ibunya sendiri cuek abis. Bapak ibuku nggak ngaji, bapak ibuku sholatnya nggak bener.
Beda sama Habib Mahdi, beda sama Habib Novel, beda sama Pak Yai Munawir, beda. Bapakku siapa? Salah kamu. Pak Yai, Pak Habib, doanya belum tentu kabul. Orang tuamu buat kamu dan anak cucumu kabul 100%. Ini yang pertama. Yang kedua, doanya Nabi. Doanya Nabi yang bisa kita pakai. Doanya Nabi yang bisa kita pakai pasti kabul. Apa itu? Nabi sudah mengatakan doaul musafir mustajab. Doaul musafir mustajab. Ngirimin siapa? Novel. Siapa? Novel yang kirim. Beliau kemudian ngomong, kirimi balik. Dari nikmat Allah yang di sisinya dikirim no. Nah jenengan kalau hadir majelis begitu. Nih anak-anak muda ini sekarang kalau keluar hampir gak pernah pamit sama orang tuanya. Tuh yang sudah gak muda juga gak pernah pamit sama bapak ibunya. Dianggap sudah hidup sendiri, rumah tangga sendiri. Hei kaum laki-laki, camkan petunjuk saya yang satu ini. Kalau istrimu menghalangimu untuk membahagiakan bapak ibumu, segera cari istri satu lagi. Meskipun Anda pegawai negeri, tapi jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan nanti dicopot. Bu, setuju ibu-ibu? Sabar. Ibu gagal fokus. Sekarang saya mau ngajak ibu bicara dari hati ke hati. Boleh? Ibu punya anak laki-laki, ibu hamil, lahir, ibu rawat, ibu besarkan. Anak laki-laki ibu itu kemudian bilang aku jatuh cinta pada seorang wanita. Terus ibu nikahkan, ibu rayakan. Setelah menikah dengan wanita itu ngomong ke anak ibu, jangan baik-baik sama ibumu, jangan kasih duit ibumu. Mantu yang seperti itu enaknya diapakan? Diapakan? Diulek apa dirajang? Diulek. Jadi kalau anak ibu nikah lagi, ibu senang atau gak senang? Pasti senang. Lanjutkan nak. Ngopo wedok kaya ngono? Betul. Aku hanya membela hakmu ibu-ibu. Kenapa engkau berpikiran negatif? Saya akan membela hakmu agar kamu tidak punya mantu-mantu yang bejat. Paham kaum pria? Karena hukuman terberat bagi wanita adalah dicarikan teman satu lagi. Itu lebih berat daripada dibuang katanya. Kecuali bagi dia yang telah menjadi wanita yang solihah. Shotnya besar, solihah. Itu suaminya nggak usah minta, dicarikan satu lagi. Itu jarang ada. Kalau di sini ada jangan bilang ke saya. Bilang ke Habib Mahdi saja. Saya jauh di Solo, beliau dekat ya. Bu, jelas? Nah, terakhir. Betul kan terakhirnya lama toh? Kalau hijrahmu artinya niatnya untuk Allah, mau ke Allah, ke Rasul. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Yang membalas hijrahnya adalah Allah dan Rasulnya. Ini keren banget. Sebetulnya ini mahal, Bib. Saya dapat ilmu baru mahal. Layak nggak ya di-share di sini ya? Layak banget ya. Namanya juga Darul Ulum, rumahnya ilmu. Gak nanggung-nanggung ngasih nama. Darul Ulum, rumahnya ilmu. Bukan cuma satu ilmu lagi. Ulum. Rumahnya ilmu. Rumahnya ilmu di sini. Jadi pantas kalau saya bagi di sini, betul? Bapak Ibu jamaah haji yang sudah kadaluarsa. Tapi pahala hajinya nggak pernah kadaluarsa. Kalau niat hajimu untuk Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya yang balas, betul? Artinya apa? Balasannya selama-lamanya. Ilmu yang saya dapat di sini loh. Kalau udah kamu tuh niatnya untuk Allah dan Rasulnya, nanti yang balas Allah dan Rasulnya.
Kalau Allah yang balas, Allah nggak pernah lihat apa yang kamu perbuat, tapi Allah akan menunjukkan apa yang Dia bisa perbuat. Paham? Kalau yang balas Allah dan Rasulnya, Allah tidak melihat apa yang kamu perbuat, tapi Allah akan menunjukkan apa yang bisa Ia perbuat. Makanya kalau kamu miskin, mau susah, kamu bodoh, niat untuk Allah dan Rasulnya, Allah akan jadikan kamu kaya dengan caranya Allah yang gak masuk dalam benak kita. Allah akan buat kita pandai dengan caranya Allah yang gak masuk dalam benak siapapun. Makanya jangan takut kalau untuk Allah dan Rasulnya, jangan nanggung-nanggung. Bu, engkau menyenangkan suami untuk Allah dan Rasulnya atau untuk nafsumu? Kalau untuk nafsumu pasti ada masa kamu gak mau. Contoh masak sesuai seleramu, malas masak gak masak, betul kan? Tapi kalau masak untuk menyenangkan Allah dan Rasulnya lain. Yuh, masak yang terbaik. Dipaido bojo gak jadi masalah. Ora paten. Yang ngasih ganjaran bukan suami, yang ngasih ganjaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti gua akan dikasih balasan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya apa? Suaminya berubah jadi baik atau diganti suami yang lebih baik. Dua-duanya baik toh? Suaminya dirubah jadi baik, itu baik. Diganti suami yang lebih baik juga baik. Betul? Tapi jangan punya cita-cita Allahumma ganti suami. Ojo. Itu namanya cita-cita yang jelek. Naudzubillah min dzalik. Super terakhir. Alat untuknya nyamar. Yang asli sudah pergi ke alam barzakh sana. Kamu akan lihat wujud aslinya nanti setelah engkau masuk surga bersamanya. Amin. Jadi ibu pertahankan yang ada, oke? Dalam pesannya. Jazakumullah khairan. Doanya cuma satu. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Insyaallah kabul. Ini hadiah buat Pak Kapolsek. Ya, termasuk polisi yang sabar majelis. Ya, sabar majelis. Jarang-jarang majelis lama-lama sabar. Wajahnya langsung mengalahkan Habib Novel. Sumringah dan cerah, ya kan? Alhamdulillah. Dan saya minta izin, gak usah salaman ya. Salaman cukup dari hati. Yakinlah, dari hati itu lebih kuat daripada yang senggol-senggol. Lebih kuat. Kesian beliau-beliau juga udah capek. Nanti saya landing di Jogja, dari Jogja ke Solo, insya Allah saya nyetir. Saya kemana-mana suka nyetir sendiri. Tadi makanya saya tidak mau duduk di depan, Beb. Karena syaratnya kalau Habib Novel duduk di depan harus nyopir. Harus nyopir. Tadi sebetulnya ya, saya pengen ke mobil patwal kemudian menggantikan polisi yang nyopir. Kenapa? Kecepatan mobil patwal itu hanya 80 km per jam. SOP-nya begitu. Ya. Nah, kalau saya yang nyopir kan boleh melanggar. Kalau Pak polisi nggak boleh melanggar. Maksudnya biar lebih kebut dan lebih cepat. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas pelayanannya dan jamuannya. Saya sangat kenyang walaupun belum makan. Saya disuguhi makan dulu gak mau. Ini makanan yang lebih
enak, dan jangan tawari saya makan, saya kenyang. Tapi kalau disuguhi ya mungkin saya makan, itu masih mungkin loh ya, masih mungkin. Lihat waktu, minum air itu buat saya udah sangat mengenyangkan. Habib Mahdi jangan ikuti madhab saya, ukuran perut kita berbeda. Jadi ya badannya kan gede ya, badannya gede ya, maka makannya juga harus banyak. Kalau saya walaupun kecil jauh lebih banyak. Jangan tertipu oleh penampilan. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.